Iya, siap. iya, Oke. iya. Ya, intinya kami selalu menganjurkan kepada para orang tua agar memosisikan sebagai sahabat anak. Apakah itu ayah, apakah itu bunda, mohon sebagai sahabat anak, karena setiap anak pada dasarnya juga melihat orang tuanya sebagai role modelnya. Anak-anak adalah peniru yang terbaik apakah pada saat masih kecil, kemudian usia SD, SMP maupun saat remaja. Jadi marilah dipupuk komunikasi yang sangat efektif antara orang tua dengan putra putrinya supaya tidak menghadapi berbagai permasalahan pada saat nanti sang anak juga menjelang dewasa. Kita kan juga punya bukan hanya hari anak nasional tapi juga punya hari keluarga nasional. Jadi mohon dibangun suasana keluarga yang tetap kompak, komunikatif, dan disediakan waktu untuk saling berkomunikasi supaya meluruskan berbagai kesalahpahaman dan tidak sampai kemudian konflik itu sampai keluar. Saya kira itu. Tapi perlunya adanya ini nggak bimbingan konseling gitu, artinya peran dari lembaga-lembaga terkait gitu tentang untuk anaknya itu sendiri gitu. Ya, akhirnya selain itu juga pentingnya peranan dari RT dan RW, namanya rukun tetangga, rukun warga. Jadi dalam hal ini mohon betul-betul diberdayakan. Jadi kalau ada masalah dalam keluarga, maka tetangga kiri kanan juga mohon berkenan juga untuk membantu apa yang bisa dibantu. Gitu. Kadang-kadang kalau dengan keluarga kandungan jauh-jauh di kota dan sebagainya, maka salah satu yang kami gagas dulu sejak tahun 2011 adalah Sparta, seksi perlindungan anak di tingkat rukun tetangga. Nah, Tangsel ini pernah dapat rekor muri kota pertama yang seluruh RT-nya sudah dilengkapi dengan seksi perlindungan anak tadi. Jadi langkah preventif mencegah terjadinya berbagai kesalahpahaman, konflik antara anak dengan orang tua, di mana kadang juga orang tua mendidik masih membawa gaya masa lalu dengan kekerasan, dengan cara bentakan, pukulan dan sebagainya. Nah, sekarang sudah bukan zamannya lagi karena sudah ada undang-undang perlindungan anak. Oke, Kak Seto, tapi apabila orang tua ingin menyelamatkan anak karena mungkin di bawah umur dari pengaruh negatif, seperti apa mungkin Kak Seto? Iya, tentu arahnya orang tua yang mencintai akan menyelamatkan dari berbagai pengaruh negatif ya. Tetapi yang paling penting adalah caranya. Orang tua maksudnya baik, tapi caranya keliru, maka itu juga akan keliru hasilnya. Maka terjadi justru perlawanan atau antara fight atau flight, antara orang anak melawan atau justru anak kabur. Nah, untuk itu jadilah kami mengkampanyekan jadilah ayah bunda sahabat anak. Kak Seto, menurut Kak Seto cara terbaik mungkin untuk menjaga keharmonisan antara ibu dan anak mungkin seperti apa cara terbaik? Ya, cara terbaik tentu membiasakan adanya komunikasi yang efektif. Apakah rapat keluarga atau ngobrol bareng asik dan sebagainya. Kalau misalnya ada masalah, mungkin perlu orang ketiga. Nah, orang ketiga bisa tetangga kiri kanan, bisa juga mungkin paman, bibi dan sebagainya, atau bisa profesional. Jadi bisa datang ke psikolog atau psikiater untuk bisa memberikan panduan untuk bisa merapikan kembali komunikasi tadi. Kak Seto, perlu nggak adanya peran ayah nih apabila ini kan ibu dengan anak gitu, walaupun mungkin mereka sudah pisah, perlu nggak peran ayah hadir dalam menyelesaikan masalah ibu dan anak? Iya, karena anak ini mempunyai bukan hanya mempunyai ibu tapi juga mempunyai ayah, maka ayah juga perannya sangat penting. Jadi sangat perlu tentu. Jadi dalam hal ini mungkin ada bantuan dari ayah selama ayah masih ada, sehingga semuanya ya intinya adalah harus mempunyai kebesaran jiwa, tidak boleh arogan, tidak boleh mau menang sendiri. Semua kemenangan adalah kemenangan bersama. Oke. Terima kasih. Terima kasih Kak Seto.